Selamat pagi semuanya, saya Rizky Muharram dari kelompok 8 ingin mempresentasikan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 pada industri pariwisata di Yogyakarta. Di sini ada Novita Pulu, Vina Butar, Vincent Tanaka, dan Rizky Muharram saya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Parulian. Sebagai sektor industri. Salah satunya industri pariwisata. World Health Organization atau WHO juga telah menetapkan status gawat darurat global. Maka dari itu, demi membenahi masyarakat, kondisi new normal diterapkan oleh pemerintah. Dengan pemberlakuan kondisi new normal, beberapa industri pariwisata dapat dibuka kembali selama kondisi tersebut. Setiap industri wajib memiliki fasilitas yang menunjang dan harus memperhatikan kondisi kebersihan setiap fasilitasnya. Yogyakarta ialah salah satu provinsi yang mempunyai tempat wisata yang banyak. Dengan saat ini perencanaan Yogyakarta sebagai kandidat Work from Jogja. Hal ini tentu dirasa sudah sangat sesuai dikarenakan pemerintahnya sudah mempercayai jika Yogyakarta merupakan daerah yang menangani standar kesehatan yang tinggi, ya, seperti yang dikatakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur Jogja juga telah menetapkan dan dapat menyesuaikan dengan kondisi yang diberlakukan saat new normal. Penyesuaian tersebut berguna agar pengunjung yang berkunjung ke suatu tempat itu merasa aman. Dalam metode penelitian ini, kami menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan penelusuran kepustakaan dari berbagai strategi yang digunakan dalam pemasaran wisata, diantaranya bisa menggunakan virtual reality dan juga mobile marketing. Kata kunci yang kami ambil dari jurnal itu new normal, pandemi, protokol kesehatan, wisata, dan Yogyakarta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Peter. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pada pandemi COVID-19, terjadinya perubahan dalam pola kehidupan termasuk dalam industri pariwisata. Banyak industri pariwisata yang harus tutup menyebabkan pemasukan daerah berkurang. Dan kemudian pada new normal, Yogyakarta bersiap kembali membuka sektor wisata, menerapkan kebersihan, keamanan, dan kesehatan. Wisatawan harus merasa aman. Selanjutnya yaitu aktivitas wisata di Yogyakarta kembali beroperasi. Yaitu pembukaan ini tidak serta-merta para pelaku wisata bisa bebas, tetapi harus sesuai dengan standar protokol yang ketat. Dan pemulihan sektor pariwisata di Yogyakarta, yaitu Yogyakarta sebagai kandidat Work from Jogja. Lalu adapun metode yang kelompok kami temukan saat melakukan penelitian ini yaitu adalah pendekatan kualitatif atau lebih mudah didengar dengan nama metode kepustakaan. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal tersebut ditunjukkan untuk mendeskripsikan dari bagaimana tingkat dan cara pencegahan pandemi bagi industri pariwisata di wilayah Yogyakarta. Pendekatan kualitatif ini memiliki tujuan untuk mengembangkan pengertian konsep-konsep yang berakhir menjadi sebuah teori. Pendekatan kualitatif menekan pada pemahaman dan makna dari dalam penalaran,
pengertian suatu situasi tertentu atau dalam konteks tertentu. Lebih banyak meneliti situasi tertentu, hal-hal yang memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kuantitatif desainnya bersifat umum dan berubah-ubah, dan juga dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan penelitian tersebut, mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir. Lalu dengan penelitian kami menemukan hasilnya yang dari tahun 2017 sampai 2021, yaitu pada tahun 2017 jumlah pengunjung dengan angka 3.894.711 dan targetnya itu 5%. Presentasi kenaikannya juga yaitu 388,2. Pada tahun 2018 dengan jumlah pengunjung 4.103.204, dengan target 5% dan presentasi kenaikan 5,35. Lalu pada tahun 2019 dengan jumlah pengunjung 4.378.609 dan target 3.472.875 dengan presentasi kenaikan 126,8. Lalu pada tahun 2020 dengan jumlah pengunjung 1.102.904 dan target 1.100.000 dengan presentasi kenaikan persentase 100,26. Lalu pada tahun 2021 jumlah pengunjung itu tidak ada dengan target 2.200.000 dan tidak ada presentasi kenaikannya. Boleh dilanjut oleh rekan saya, Joshua. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Itu yang pertama yaitu Peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 41 tahun 2019. Peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 41 tahun 2019 tentang rencana aksi daerah percepatan pencapaian sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah pada tahun 2017. Itu 2022 yaitu formula indikator diubah dari persentase peningkatan jumlah pengunjung wisatawan menjadi jumlah kunjungan wisata pada tahun, sehingga terdapat perubahan indikator sasaran strategis. Jumlah kunjungan wisatawan meningkat pada tahun 2019. Lalu, berdasarkan tabel 1.1 di atas, dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis. Jumlah pengunjung tahun 2019 yaitu 4.378.609 dengan target 3.472.875. Sedangkan jumlah dari target kunjungan wisatawan pada tahun 2020 sebesar 1.100.000. Dan sampai pada bulan November telah tercapai sebanyak 1.102.904 orang, atau dengan kata lain 100,26%. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, dengan jumlah kunjungan wisatawan memang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Lalu berdasarkan dari Kemenparekraf pada tahun 2020, tahap normalisasi kegiatan pariwisata di Indonesia mulai dari bulan Januari 2021 sampai Desember 2021. Hal ini berarti tempat pariwisata harus sudah bisa dan siap untuk menarik kembali daya tarik wisatanya. Tetapi hal tersebut harus berjalan dan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada dan diharapkan. Walau kasus COVID saat ini masih terus dalam angka yang fluktuasi, tetapi berbagai sektor lain sudah dalam masa pemulihan. Lalu, selain itu, petunjuk pedoman dalam berwisata juga tetap mengikuti dari pemerintah pusat. Jika kembali dilaksanakan pembatasan sosial, maka objek wisata pun harus tetap menutup aksesnya. Selain itu,
Persyaratan lain seperti memiliki sertifikat vaksin serta bebas COVID-19 menjadi salah satu persyaratan yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk menekan penyebaran virus di area tempat wisata di Yogyakarta. Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang menjadi tujuan yang memiliki indeks risiko bencana yang cukup rendah. Dari segi indeks risiko bencana COVID-19, Provinsi Yogyakarta ini dari 20 provinsi di Indonesia menduduki peringkat ke-25. Daya tarik wisata pada tingkat desa seperti Desa Ngalegran ialah salah satu tujuan wisata unggulan yang sudah memiliki mitigasi yang baik pada tahap tanggap darurat di Yogyakarta. Lalu beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menaikkan minat wisatawan kembali diantaranya adalah promosi berupa diskon tempat wisata maupun hotel. Hal tersebut sangatlah menarik para wisatawan. Selain itu, perlunya subsidi dari pemerintah agar pengelola wisata bisa memperbaiki fasilitas mereka. Selain itu, perlunya promosi yang dapat ditampilkan di sosial media dengan gerakan wisata yang sehat. Wisata alam sangatlah menarik dilakukan pada saat ini. Yogyakarta dengan keindahan wisata alamnya kemungkinan akan banyak diserbu kembali oleh wisata di saat masa penerapan kehidupan yang lebih baru ini atau new normal. Lalu keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK0107 Menkes 328/2020 mengenai protokol kesehatan bagi masyarakat baik di tempat dan fasilitas umum guna mencegah COVID-19. Peraturan tersebut menjadikan pedoman bagi setiap lokasi wisata untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar aman, bersih, dan sehat. Lalu, kesimpulannya, dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan faktor pariwisata mengalami penurunan pengunjung. Bahkan ada beberapa yang tutup. Para wisata tetap harus dijalankan karena sektor penting dalam kegiatan pembangunan dan juga peluang pemasukan di industri wisata di Jakarta. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pariwisata harus berjalan dan sesuai dengan standar protokol yang diharapkan. Tempat wisata wajib memberlakukan adanya protokol kesehatan dan pengunjung pun wajib menaati protokol kesehatan agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Juga dapat berwisata aman dan tentunya nyaman. Lalu ini adalah daftar bersama kami, sumber-sumber yang kami dapat dalam penelitian ini, yaitu ada dari Gracewell JW 2010 mengenai riset desain, yaitu pendekatan kualitatif, dan lain-lain. Itu ada DAPA SDL, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Volkener, dan Haryani Pita dan Joko Triyono. Baiklah, inilah penelitian dari kami. Sekian dan terima kasih.